15. Iya, kalau yang makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. Haji Asri Saleh, ST MSI. Yang terhormat dosen-dosen dan staf laboran Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Kimia UIN Alauddin Makassar, Kakanda Irwan SSI. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar, Kakanda Muhammad Taufik Ibrahim dan sejajarannya. Yang terhormat pemateri yang sempat hadir di ruang virtual pada hari ini. Yang terhormat para peserta webinar, serta teman-teman panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini pada acara webinar kewirausahaan dengan tema strategi pengembangan produk yang kreatif dan memiliki daya saing tinggi di era new normal. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melanjutkan ke rangkaian acara. Acara pertama, pembukaan oleh MC. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sri Wahyuni. Kepada saudari disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته فرق بين وقالنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا إن نسينا أو أخطأنا لا تحمل علينا إصرا كما حملوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لا طاقة لنا قوم الكافرين صدق الله wabarakatuh. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HMJ Kimia.
Yang ya Mohon maaf, dimohon untuk menunggu sebentar.
tegakkan panji kejayaan bangsa. Bersatu membangun ibu pertiwi, hilangkan perbedaan, satukan tujuan demi kejayaan bangsa yang berasaskan Pancasila. Himpunan mahasiswa jurusan kimia, UIN harapan bangsa. Bersatu universitas. Ayo maju, himpunan buat kimia hebat. Ayo maju, himpunan buat kimia hebat. Acara keempat, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Muhammad Rahul. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Jurusan Kimia, Bapak Dr. Hadi Asri Saleh, ST MSI. Yang kami hormati para dosen dan staf laporan yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Kimia, Kakanda Irwan SSI. Kakanda senior yang hadir, yang kami hormati, pemateri webinar yang kami hormati, peserta webinar yang hadir, dan teman-teman panitia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual. Dan tak lupa kita panjatkan serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari alam terang kegelapan menuju alam terang menerang hingga saat ini. Adapun tema dari kegiatan ini, strategi pengembangan produk yang kreatif dan memiliki daya saing tinggi di era new normal. Adapun sumber dana yang diperoleh dari penggalangan dana, hasil penggalangan dana dari teman-teman panitia. Terima kasih teman-teman panitia yang telah membantu menyukseskan acara ini, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyukseskan acara ini. Apabila ada kekurangan dari kegiatan ini, saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari saya selaku ketua panitia. Semoga kegiatan ini memberikan kita manfaat serta wawasan dan bagi peserta webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan oleh Ketua HMJ Kimia oleh Kakanda Muhammad Taufik Ibrahim. Kepada Kakanda dipersilahkan dengan hormat. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Jurusan Kimia beserta Ibu Rismawati Sikana SSI MSI, Bu Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat dosen dan staf laboran yang sempat hadir. Yang terhormat Kakanda Seni yang materi kita saya banggakan dan saya cintai teman-teman panitia yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Yasri Saleh, Ketua Jurusan Kimia, beserta dosen staf laboran, beserta Kakanda senior yang sempat hadir, beserta para peserta webinar yang sempat bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, kita melaksanakan periode 2021 dengan tema dengan produk yang kreatif dan memiliki daya saing tinggi di era new normal. Atas diselenggarakannya webinar kewirausahaan pada hari ini, kita bisa memperoleh lebih pengetahuan yang memadai bagaimana kita berwirausaha, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan menjalankan sebuah usaha baik secara langsung maupun secara online. Seperti sekarang ini sedang marak-maraknya para masyarakat di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk membuat usaha. Tapi sekarang ini kita lihat sudah banyak orang yang melakukan usaha secara online dengan berbagai cara, dengan berbagai kreatif mereka, dengan cara dia dari menjual pakaian, menjual makanan, minuman, menjual alat-alat akan kita meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum saya tutup berjalannya kegiatan pada hari ini, ketika ada kendala yang tidak ada kelebihan pada lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum. Acara ke-6. Pembuka jurusan MSI dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, mulai dari mahasiswa baru sampai yang sudah senior yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Yang saya banggakan teman-teman laboran, staf, dan adik-adik alumni yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Saya dengar juga ada ketua IKA-nya tadi. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan sehingga kita bisa bersua di media virtual ini. Serta salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membukakan pintu kita untuk mengenal namanya dunia usaha.
Karena pintu rezeki dunia usaha itu ada 19. Satu pintu cuma untuk menjadi karyawan. Jadi pengusaha itu, wirausaha itu ada 19 pintu rezekinya. Jadi kalau di karyawan, satu pintunya. Itu sangat jauh ya. Kemudian terima kasih kepada adik-adik HMJ, adik-adik panitia yang masih bersemangatnya menjalankan kegiatan. Walaupun di era pandemi mungkin ada keterbatasan dana, ada persoalan komunikasi, tapi Anda masih semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Dari pihak jurusan mengucapkan banyak terima kasih karena apresiasi kepada Anda semua. Tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ucapan juga terima kasih kepada pemateri kita yang merupakan owner dari salah satu produknya itu adalah Bapak Muhammad Taufik. Ownernya Chip Snack ya. Jadi nanti dengan Pak Irsan Jaya, saya mohon nanti Pak kalau bisa diberikan saya nomor HP-nya. Karena saya lagi juga bergerak dalam bidang bisnis hilirisasi ya. Kalau di hulu saya sudah lama, sudah puluhan tahun. Nah, baru tahun ini saya coba bergerak di bidang hilirisasi dan saya coba mencari orang yang bisa diajak komunikasi, bisa diajak diskusi, bisa diajak kolaborasi, kalau bisa ya. Jadi saya membutuhkan teman-teman yang saya bisa ajak diskusi, jadi nanti saya mohon di Japri Pak materi, kita bisa diskusi nanti lanjutkan di warung kopi. Di warung kopi di mana saja lah, terserah yang dekat-dekat dengan. Kemudian itu yang perlu saya tambahkan sedikit barangkali di dalam kewirausahaan itu adalah bukan pilihan ya. Jadi wirausaha itu jangan dijadikan pilihan, tetapi menjadikan tujuan ya. Karena kemampuan kecerdasan manusia itu sebenarnya ada 4 atau 5 ya. Yang pertama intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Nah yang kita galakkan sekarang itu di kampus adalah kecerdasan intelektual. Emosional itu kita dapatkan dari luar, dari kematangan kegiatan-kegiatan eksternal seperti sekarang ya. Kemudian spiritual itu didapatkan dari pendidikan eksternal. Ada juga didapatkan dari bangku kuliah. Kemudian kecerdasan sosial. Jadi banyak orang yang cerdas secara intelektual tapi dia tidak terlalu sukses. Justru orang yang cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, itulah yang banyak sukses sebenarnya. Karena intelektual itu berperan penting memang, tetapi dia bukan segala-galanya. Jadi di kampus itu memang perlu dikembangkan metode-metode inovatif, strategi-strategi. Jadi jangan bicara tentang kreatif saja, harus ada produk akhir. Ya, jadi yang dibutuhkan sekarang ini adalah sebuah outcome, bukan sekedar proses yang kita cuma cerita panjang lebar, tidak ada endingnya, tidak ada hasilnya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tapi yang paling penting dalam kreativitas itu adalah mindset ya, mindset. Top of mind ya. Jadi mindsetnya orang itu harus tersetting dengan baik. Kalau tidak ada mindsetnya, percuma juga kita bikin wirausaha. Karena kalau mindsetnya itu dia cuma berpikir bahwa wirausaha itu cuma sampingan, jadi Anda berhenti saja. Nah, kemudian kalau memulai sebuah usaha itu harus mulai dari yang umum, ya, yang umum. Karena kalau tidak umum, misalnya Anda bikin yang ganjil-ganjil karena ingin berbeda, ingin membentuk diferensiasi di pasar, maka energi Anda akan menjadi 2 keluarnya. Pertama adalah mengedukasi market, kemudian menjual di market. Nah, kalau mengedukasi market saja itu butuh biaya yang besar, butuh biaya yang luar biasa, tapi maka mulailah dari yang umum. Jadi kalau yang umum itu tidak perlu mengedukasi market, cukup menjual pada market. Ya. Nah, adik-adik mahasiswa yang perlu Anda pahami bahwa pemodalan paket itu paket net aja. Bu. Pemodalan itu tidak cuma dari uang. Orang biasa banyak yang berkembang itu di Bandung,
itu mereka tidak petani mendatangkan investor, melobi-lobi investor, kemudian sekarang di itu Sirka juga luar biasa. Menarik investor, menarik Sirka. Kalau Anda tidak punya pengalaman, Anda tidak punya ilmu, yang paling penting itu adalah ilmu. Ya, apa dasarnya yang perlu Anda pahami supaya bisa survive di market? Yang pertama adalah produk Anda harus fix di market, bisa diterima oleh pasar. Ya, sekreatif apapun Anda lakukan, kalau Anda tidak fix di market, Anda tidak diterima oleh market, ya percuma. Nah, ada 6 poin yang harus Anda garis bawahi di dalam supaya kita bisa fix di market. Yang pertama adalah mengerti marketing. Ya, mengerti marketing itu kan channelnya banyak, bisa advertising, bisa IG advertising, Facebook advertising, YouTube advertising. Jadi kita bisa menjual sampai Maluku, Papua, Sumatera dengan advertising. Makanya harus mengerti marketing. Yang kedua adalah join kolaborasi ya. Sekarang lagi coba Anda jalan-jalan ke Indomaret. Nah, itu banyak penjual-penjual di dalamnya. Seperti Coffee Point, ada penjual martabak, ada penjual apa di luar, itu adalah join kolaborasi. Ya, yang keren seperti itu. Sekarang yang ketiga adalah research and development. Jadi sebelum masuk fix di market, harus Anda meriset dulu produknya apa, kemudian pengembangannya seperti apa. Kalau tidak ketemu dengan itu, jangan coba-coba. Kemudian konsepnya sekarang adalah genset ya. Survei membuktikan bahwa tingkat daya belanja paling tinggi di Indonesia itu adalah suka jajan-jajan keluar itu adalah generasi genset. Generasi genset itu dia mempunyai konsep yang berbeda dengan milenial, berbeda konsep dengan generasi kayak saya ya, atau generasi milenial itu beda konsepnya. Siapa generasi Gen Z itu adalah yang lahir tahun 90-an ke atas. Nah, itu yang harus dipiskan marketnya. Kalau ada kita punya wirausaha. Kalau tidak ketemu ini empat-empatnya, lebih baik jangan bikin wirausaha. Anda akan MPP, mati pelan-pelan ya. Kemudian bikin konten viral yang kelima. Konten viral ya, konten viral. Kemudian yang keenam, Anda mengerti tentang sales channel ya. Jadi channel sales itu banyak. Ya, jadi beda ngerti marketing dengan sales channel. Sales channel inilah yang mendatangkan close itu kegiatan kita bermanfaat, cara berpikir kepada adik-adik sesuai dengan kekinian ya. Jadi sekarang itu yang lagi tren itu adalah kekinian katanya. Oke, saya kira itu normal Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Muhajir. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman.
semua kami, jadikanlah itu semua nilai kepada ya negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun di atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa pejuang kami, dan dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua rahmat dan ampunan-Mu. Ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah susunan acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memulai sesi pemateri. Kepada moderator dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Mutmainnah sebagai MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Senang sekali perkenalkan, nama saya Andi Widyastuti sebagai moderator yang akan memandu acara webinar oleh Pak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang sempat hadir pada kegiatan kami dosen dan staf laboran. Yang kami hormati Kakanda senior dan teman-teman peserta webinar yang sempat hadir. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Webinar kali ini berdasarkan strategi pengembangan produk yang kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi di era new normal. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak pemaparan materi dari narasumber pertama kita. Inilah dia, Muhammad Taufik. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk menyampaikan CV pemateri. Adapun CV materi The Impress 157 Al-Laire 2011 sampai 2013, SMP Negeri 14 Chandra Lili 2013 sampai 2016, SMA Negeri 1 Maros 2016 sampai sekarang Universitas Hasanuddin. Adapun non formal, kursus bahasa Inggris Kediri periode 1 bulan, pelatihan public speaking Universitas Hasanuddin, pelatihan business plan Universitas Hasanuddin, pelatihan trainer of trainer di Study Ethos Makassar.
Adapun pengalaman organisasi beliau yaitu Kepala Biro Pelatihan Koperasi Mahasiswa Pencinta Al-Quran, anggota Divisi PSDM Lembaga Dakwah, mahasiswa Al-Aqsa Universitas Hasanuddin, Wakil Ketua Cinta Ilmu Akuntansi, kader UKM Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin, Kepala Biro Riset dan Penelitian Forum Studi Ekonomi Islam, pengurus wilayah kami Sulawesi Selatan bidang ekonomi kreatif. Adapun pengalaman kepanitiaan. Diklat Ekonomi Islam yang ketujuh FOSE Nudin Syariah Ekonomi Islam Makassar, Indonesia. Koordinator perlengkapan seminar sosialisasi buku perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Ketua Timur Pelatihan Dasar ke-8. Anggota Timur Seminar Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. Koordinator Perlengkapan Timur Indonesia Inklusi Keuangan 2016. Fokus grup di session Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Sulawesi Selatan. Adapun prestasi internasional, delegasi Student Exchange Hankook University Korea Selatan September 2018. Delegasi terpilih Intercultural Friendship Malaysia Agustus 2018. 10 besar dalam ajang Olimpiade Karya Tulis Ilmiah dan dimuat dalam Jurnal Ilmiah Optik ke-10 Setimur Tengah Afrika dan Asia Tenggara PPI Hadramaut 2019. Adapun prestasi nasional beliau, juara 1 bisnis competition tingkat regional FOSE Sulawesi dan Papua 2017. Juara 2 bisnis competition temu ilmiah nasional Universitas Islam Negeri Medan 2017. Delegasi finalis Pekan Nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018. Juara harapan 1 tingkat nasional LKTI Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon 2017. Juara harapan 1 lomba esai tingkat nasional oleh Universitas Negeri Surabaya 2016. Juara favorit lomba esai tingkat nasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Delegasi Schoolpreneur Camp 2018 tingkat nasional Bistadi Indonesia. Juara favorit masyarakat 2018. Peraih medali perak bidang presentasi pada ajang Pimnas Universitas Negeri Yogyakarta 2018. Penerima manfaat Islamic Schoolpreneur Development Program juara 2 lomba esai tingkat nasional Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar 2018. Juara 2 lomba pameran produk kewirausahaan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin 2018. Juara Sulawesi, Maluku dan Papua 2019. Dan masih banyak lagi prestasi beliau. Adapun moto dari beliau yaitu pemuda ditandai dengan memiliki semangat luar biasa, pantang menyerah dan disiplin. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah
syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di ruang virtual ini kita bisa masih sempat sharing session bersama-sama. Salawat serta salam semoga tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, yang telah menebarkan permadani-permadani keislaman dan menggulung karpet-karpet kebatilan yang ada di permukaan bumi ini. Pertama-tama saya mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Kepala Jurusan Departemen Kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir beserta jajarannya, yang saya hormati para Universitas Alauddin Makassar, serta yang saya hormati dan banggakan Kak Irsan Jaya, mohon izin Kak, ya, dan juga rekan-rekan panitia yang Masya Allah memberikan kami wadah untuk berbagi pada pagi hari ini. Jadi perlu saya sampaikan yang hadir sebagai saya selaku pemateri di sini sebenarnya masih belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu apa ya, intinya sharing session ya, bukan berarti saya selaku pemateri ilmu gitu. Baik, mohon saya share screen ya. Baik. Apakah sudah kelihatan? Oke. Ya, sebagaimana tadi kakak moderator sudah menyampaikan terkait perkenalan diri. Nama saya Muhammad Taufik. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dan sebagai salah satu owner dari produk yang sedang kami kembangkan, yaitu namanya brandnya Cicip Snack. Ini perkenalan singkat sih. Pendidik juga bisa jauh membahas tema yang telah diberikan oleh panitia. Saya ingin bertanya nih sama para hadirin, para adik-adik yang sempat hadir pada pagi hari ini, kenapa harus jadi entrepreneur? Nah, silakan adik-adik sampaikan alasannya kenapa harus jadi entrepreneur di bagian chat Zoom ini. Saya mau lihat bagaimana alasan, bagaimana semangat, kenapa teman-teman kira-kira harus jadi entrepreneur. Silakan. Saya tidak lihat. Ini ya, dari 114 partisipan, silakan sampaikan apa kira-kira yang menjadi alasannya. Ya, jangan malu-malu. Nah, di sini kan teman-teman bisa berbagi kira-kira apa yang menjadi motivasinya untuk menjadi entrepreneur. Nah. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Jadi mungkin, nah sebentar sembari kita tunggu ini ada, ya. Nah, mungkin kita tunggu, sembari kita tunggu saya akan lanjut materinya.
Nah, ini perkenalan sedikit tentang brand yang sedang kami bangun. Namanya itu Cicip Snack. Ya. Cicip Snack ini ada 3 jenis produk. Yang pertama ada banana cicips, itu pisang, makaroni cicips, dan ada satu lagi namanya marning cicip snack. Nah, nanti saya jabarkan sedikit apa jenis-jenis produknya. Nah, ini dia kami memiliki logo brand, kemudian ini maskot, media sosial, dan juga lokasi produksi kami ada di lingkungan Amaran, Kelurahan Borong, Kecamatan Tantali, Kabupaten Maros. Teman-teman juga bisa cek di Maps. Silakan tulis Cicip Snack, nanti akan muncul sendiri. Baik. Adapun kreatif, produk yang tinggi, kuncian mana step-step mulai dari riset, R&D, riset dan development produk, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Departemen Kimia, sangat menarik. Saya kemudian mendapatkan insight baru yang sangat luar biasa terkait bagaimana harusnya kita sebagai anak muda, sebagai pengusaha, ketika teman-teman jadi pengusaha, ingin menjadi pengusaha, dan hanya menganggap itu sampingan, maka kalian akan mati secara pelan-pelan. Ya, perlahan ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Ketua Departemen. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, ketika ingin membuat produk, tentu teman-teman harus melihat yang pertama adalah problem dulu. Kira-kira apa yang menjadi problem calon customer-nya kita. Jangan sampai kita membuat produk tetapi produk kita tidak dibutuhkan di market. Nah, ketika produk kita tidak dibutuhkan di market, lantas kemana kita akan menjual produk kita? Nah, ini. Karena tujuan adanya produk adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer kita. Gitu. Kemudian solusi. Nah, solusi di sini adalah menjawab permasalahan kan. Nah, misalnya begini. Ketika teman-teman sudah riset, sudah melakukan ingin membuat produk. Ingin membuat produk tapi masih bingung. Waduh, ini produk saya di mana mau kujual di? Karena banyak sekali nih yang jual begini. Banyak sekali di pasar, nah gitu. Tapi pasti ada celah. Pasti ada celah di mana kita lihat problemnya customer. Kemudian ciptakan solusi, dan solusinya sesuai dengan permasalahan. Nah, misal saya aplikasikan itu di produk saya. Sudah banyak sekali yang membuat produk sejenis. Artinya saya berada di circle Red Ocean. Banyak sekali produk sejenis yang saya di Makassar, di mana? Di Indonesia secara nasional banyak sekali. Tapi saya berusaha menciptakan value, saya berusaha menciptakan diferensiasi produk. Nah, gitu. Nah, apa kemudian yang menjadi diferensiasi produk kami? Nah, yang kami bangun adalah yang pertama dari segi kemasan, dari segi varian rasa. Sekarang ini kami sedang membangun develop varian rasa khusus yang ada, brand-brand lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Artinya kami ingin mengangkat bagaimana ini produk-produk Sulawesi yang ada, yang dikenal di Sulawesi Selatan itu terangkat value-nya. Kami membangun varian rasa, misal kopi Arabica, kami membangun varian rasa Coto Makassar. Nah, ini yang belum ada di pasaran, belum ada di
baik lokal maupun nasional gitu. Nah, selanjutnya itu, gini juga. Biasanya banyak orang yang membuat produk tapi tidak jelas. Misalnya, teman saya pernah melihat produk ini. Dia membuat produknya, misal produk keripik durian ya. Nah, ini yang bagus, inovatif produknya, tapi tidak jelas marketnya. Sebagaimana juga tadi yang disampaikan Pak Ketua Departemen ya, bahwa apa tadi saya lupa. Ini produk kalau tidak ada market, kalau produk baru itu yang pertama adalah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk edukasi market. Nah, edukasi market ini yang perlu dikembangkan lagi, perlu dipelajari lagi kira-kira apakah customer segmen kita sesuai dengan edukasi market yang kita lakukan. Begitu teman-teman. Ketika ingin kita pengembangan produk, ingin membuat produk, yang pertama tadi kan memahami problem di pasar. Kedua, membuat solusinya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Lambat ya. Nah, ini produk kami, foto produk kami. Next. Nah, yang kedua adalah membangun model bisnis. Kira-kira setelah kita membuat produk, produk kita siap dipasarkan, kita sudah melakukan riset, ini sudah siap di pasar, pokoknya terkait kapasitas, produksi aman, untuk varian rasa aman, jenis produk, jenis varian, bahan baku, semua aman. Nah, tapi kita masih bingung, bagaimana kita ingin membuat produk kita ini diterima di pasar, dan juga mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah ada, dan sudah lama berada di pasar. Nah, tentu kita harus membangun bisnis model ya. Bagaimana kira-kira ketika produknya sangat enak, produknya enak, harga bersahabat, tapi market tidak tahu kalau ada produk yang enak dan harga bersahabat. Nah, disinilah bisnis model yang tepat ya. Kita harus mencari bagaimana polanya, pola di pasar. Kita menjual produk ini, produk apa? Produk kita ya, misalnya snack atau pakaian atau jilbab syar'i misalnya. Menentukan model bisnis yang tepat agar ini kegiatan penjualan kita bisa bersaing, bertahan, dan mampu sustain. Karena biasanya ada yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang di awal produknya siap ya, tapi lama-lama hilang di pasar. Nah, artinya kita perlu mendalami lagi bagaimana produk memasarkan produknya kita, segmen marketnya. Misalnya saya ambil contoh, bagaimana bisnis model yang kami terapkan di Cicip Snack. Nah, yang kami terapkan adalah bagaimana B2B, business to business. Kami berkolaborasi dengan mitra, kami berkolaborasi dengan agen, kami berkolaborasi dengan reseller. Nah, gitu. Mitra kami, misal Kopi Lain Hati, yang di Alaudin ada juga, nah, di BTP. Nah, ini adalah mitra strategis kami. Karena kami melihat bahwa kecenderungan anak muda sekarang nongkrong di warkop, nongkrong di kafe. Ya. Nah, ini adalah, dan juga kami telah menentukan segmentasi pasar kami, orang-orang anak muda milenial ya, milenial Gen Z. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini adalah sebenarnya mitra. Ini adalah value yang kami bangun, value yang membedakan. Bagaimana? Karena ketika kita ingin membangun model bisnis, tentu ada hal yang bisa menarik orang, bisa menarik.
Dan juga orang itu mendapatkan feedback yang besar, pasti akan tertarik. Karena orang yang ingin bermitra tentu ingin mendapatkan feedback yang besar dan juga memberikan kemudahan dengan menjual produk kita. Nah, ini kami sediakan tools, kami sediakan pola bahwa ketika bermitra dengan Cicip Snack akan mendapatkan hal-hal seperti ini, begitu. Membangun pola ya. Nah, kemudian untuk target market. Nah, target market ini penentuan target pasar, target market untuk produk itu sangat harus spesifik, harus jelas. Jelas masalahnya, jelas behaviornya, baik behavior secara demografi dan secara psikologi. Nah, ini banyak hal ketika menyusun target market itu memang mendalam ya, ada banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi itu sangat penting loh untuk membangun bisnis kita agar sustain ke depan. Target market. Nah, kemudian kenapa saya mengambil target market umur 15 sampai 35 tahun? Karena berdasarkan data jumlah penduduk ini memang sangat besar ya. Apalagi Indonesia berada di era bonus demografi. Nah, tentu umur-umur segini 15 sampai 35 tahun itu memang banyak. Sangat banyak. Nah, ini adalah marketing plan-nya kami, bagaimana saat ini ketika UKM, ketika wirausaha pemula seperti kami ini harus belajar bagaimana memasarkan produk melalui digital. Jangan sampai produknya kita keren, produknya kita enak, produknya kita harganya bersahabat ya. Tapi ketika channel pemasarannya, channel distribusinya tidak bermain di digital, itu akan tertinggal. Sekarang eranya bagaimana kita memasarkan produk melalui digital, melalui online. Juga dengan perkembangan zaman saat ini, tentu kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, untuk marketing plan-nya kami yang pertama melalui website, tapi sekarang website kami sedang dalam maintenance, jadi sedang kami perbaiki. Kemudian melalui sosial media. Nah, melalui sosial media untuk saat ini adalah yang kami terapkan itu sangat efektif melalui sosial media karena pengguna di umur 15 sampai 35 tahun itu sangat aktif di media sosial. Apalagi perempuan, khususnya cewek ya. Nah, di situ kami melihat bahwa ini adalah tempat promosi yang tepat. Apalagi di Instagram. Kami saat ini Instagram bisnis dan TikTok bisnis. Nah, di situ karena kami melihat orang-orang generasi Z ya, rata-rata bermain di media sosial seperti itu, Instagram dan TikTok. Mulai meninggalkan Facebook. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang main Facebook. Saya juga masih main Facebook, tapi lebih banyak ke grup-grup dagang. Memasarkan produk-produk ya. Jadi gini teman-teman, ini kan kita teman-teman juga harus berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan apa yang kita punya saat ini. Maksimalkan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya teman-teman memiliki handphone, usahakan bagaimana teman-teman bisa menciptakan sesuatu dari handphone tersebut, bukan hanya update status dan lihat statusnya orang.
orang semakin berkembang, kita hanya jadi penonton. Jangan seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat self branding kita naik untuk persiapan masa depan? Ya, ketika teman-teman saat ini di semester, teman-teman ini sudah semester berapa dari panitia? Sudah semester 5 ya misalnya. Ketika teman-teman sudah semester 5, tentu sudah harus berpikir, apa yang saya harus siapkan ketika saya sarjana nantinya? Apa yang saya harus siapkan ketika saya sudah pasca kampus? Ketika sudah membuat nah gitu. Saya terapkan teman-teman di satu ya di semester dengan saya jadi memang dari sisi ekonomi juga saya berlatar belakang kurang mampu, tapi itu tidak menjadikan saya turun semangat, justru menjadikan saya bangkit, menjadi, memang di awal saya tidak ingin menjadi mahasiswa biasa-biasa saja. Saya harus membangun brand saya mempersiapkan masa depan saya. Nah, oleh karena itu, teman-teman misalnya harus mempersiapkan hal tersebut sedari dini, sejak dini. Mulai dari skala target ya, begitupun dengan entrepreneur, membuat produk, harus punya target penjualan, target omset, misal ini pasarnya kemana gitu. Itu kita hidup itu harus memiliki target. Begitupun di usaha ya. Karena ketika tidak ada target itu tidak ada motivasi untuk mencapai tujuan. Oke, itu. Nah, ini dia. Digital atau tertinggal. Lalu sempat viral terkait klepon. Itu klepon kalau di Makassar namanya onde-onde ya. Kalau tidak salah ya, klepon. Nah, ini klepon kemarin sempat viral yang saya lupa ini apa, kenapa klepon bid'ah kah atau apa, saya lupa juga. Tapi ini kan menjadi tren. Tiba-tiba ketika menjadi tren, orang penasaran dengan apa itu klepon. Saya juga baru tahu kalau klepon di Jawa itu namanya, kita di Makassar onde-onde ketika viral. Membuat sosial media bisnis ya, harus pelajari trennya. Harus membuat sesuatu yang bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Yang sampai kita menjual tadi produk tak bagus sekali, produk tak murah lah ceritanya. Tapi tidak ditahu bilang kita menjual seperti itu ya, tentu tidak nabeli orang ya. Saatnya go digital, saatnya UKM, kita pelaku-pelaku usaha kecil seperti ini ya harus belajar digital, harus belajar pemasaran melalui sosial media seperti advertising Google, advertising di Facebook, Instagram. Kami sudah terapkan TikTok, di YouTube dan Google AdSense juga. Nah, kemudian setelah produk aman, pemasaran jelas, selanjutnya untuk strategi pengembangannya kita adalah membangun legalitas produk. Nah, legalitas produk ini adalah membuat bagaimana kita membangun kepercayaan customer di pasar. Inilah yang tentunya bisa jadi jaminan produk, bisa jadi jaminan kita agar nanti ada problem produk kita di pasar, legalitas yang jadi acuan. Legalitasnya seperti apa? Yang pertama, surat izin usaha. Kedua, PIRT, sertifikasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Ketiga, itu sertifikasi halal ya. Yang keempat, BPOM. Ada banyak, tergantung jenis-jenis produknya. Ada produk yang memang membutuhkan legalitas,
seperti makanan, paling penting itu hak intelektual atau hak cipta, seperti nama brand ya, nama apalagi desainnya. Nah, itu harus dilegalitaskan. Jangan sampai nanti di belakang ada orang yang menuntut dan menganggap bahwa produk kita itu miliknya. Nah, ini bahaya. Kan teman-teman sudah lihat kemarin kasusnya ini geprek ya, ayam geprek bensu. Ya, seperti itu. Bahaya. Ternyata produknya kita telah dibuatkan hak kekayaan intelektual oleh orang lain. Nah, tentu mereka yang memilih hak cipta, jadi kita yang harus membayar. Nah, ini bahaya seperti ini. Oh ya, ini media pemasaran kami yang kami buat untuk belajar bagaimana memasarkan produk melalui online, mulai dari website, WhatsApp bisnis, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Aktif sampai hari ini saya ilmu diajar skui keren Allahumma ajim. Assalamualaikum wabarakatuh. Adapun beliau yaitu founder dan CEO Yujupreneur ID, web designer, digital marketer. Adapun pendidikan formal yaitu SD Impres 1279 PDC, SMPS Tandra Telue, SMA Negeri 24 Bone, Universitas Hasanuddin. Adapun pendidikan informal yaitu BBC, Beginning Business Class, MMC Motivator Mentoring Class, kelas 1M, LBM. Adapun riwayat organisasi yaitu IKMB Unhas, DPK Komunitas Yujupreneur, Purna Ketua DKR 2 Bocoe, Ketua OSIS SMA Negeri 24 Bone, Ketua OSIS SMPS Tanda Telue. Adapun sosial medianya yaitu WhatsApp, siapa tahu ada yang mau mencatat, 082 296 316 660. Instagram @irsan_jaya, Telegram t.me/lingkaran bisnis. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kedua kita. Silahkan Kak. Ya, baik. Suara saya jelas, moderator? Ya Kak. Baik, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Assalamualaikum. Marilah kita untuk silaturahmi
dengan teman-teman semua. Tak lupa kita kirimkan salawat beserta taslim kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi tauladan, Nabi entrepreneur sejati yang hingga hari ini menjadi panutan untuk kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Kimia, Bapak Ibu dosen, kemudian Ketua Himpunan Kimia beserta jajaran, dan juga Ketua Panitia beserta jajaran, dan juga pemateri kita Kakanda Muhammad Taufik yang alhamdulillah materinya sangat luar biasa tadi, dan juga teman-teman yang saya cintai, teman-teman peserta, hadirin, kakak-kakak, adik-adik semua. Izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu karena katanya tadi moderator tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai juga sayang tiba-tiba ditinggalkan seperti itu. Oke, baik, perkenalkan nama saya Irsan Jaya. Saya keseharian ke saya juga. Kemudian keseharian juga saya sebagai digital marketer, seperti yang dikatakan tadi Bapak Ketua Jurusan, keseharian saya aktif seperti di Google AdSense, kemudian iklan dan seterusnya. Kemudian saya business owner, alhamdulillah saya membangun sebuah bisnis platform digital namanya youjupreneur.id. Nah, jadi teman-teman di platform ini kita bisa belajar. Di dalam platform ini saya sudah sediakan banyak sekali kelas, panduan, produk digital, tools dan sebagainya, seperti kelas iklan, mulai dari FB, TikTok, dan seterusnya. Semua sudah kami sediakan di sini. Produk digital, produk jasa juga ada. Produk fisik seperti jasa pembuatan kartu anggota, cetak spanduk, dan seterusnya. Yang intinya kami memiliki visi untuk membantu melakukan Dewan Komunitas Youjupreneur yang alhamdulillah kemarin kami dirikan di Makassar, masih baru juga, jadi masih tahap pengembangan dan penyesuaian seperti itu. Kemudian bagi teman-teman juga yang mau ikutan belajar di komunitas, bisa registrasi di Bitly Komunitas Youjupreneur di Telegram. Kemudian untuk WhatsApp saya, bagi teman-teman yang ingin sharing, karena alhamdulillah saya sangat suka sharing, karena semakin kita banyak sharing tentunya kita semakin menambah wawasan seperti itu. Kemudian Instagram saya di itu new normal kita banyak. Nah, situ kita harus melihat sebuah masalah sebagai sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, tentu kalau kita bisa memandang ini dengan positif, kita bisa berpikir dengan baik. Contohnya, hari ini orang kebanyakan melakukan kegiatan virtual seperti ini. Nah, sebagai orang pebisnis, kita harus jeli. Nah, orang-orang pasti butuh yang namanya virtual premium, seperti Zoom Premium dan seterusnya. Nah, pasti itu akan laris di pasaran. Itu adalah salah satu contohnya, keuntungan bisnis di era new normal. Banyak masalah baru, banyak peluang baru. Nah, tapi tentu ada kendala-kendala yang akan kita hadapi ke depannya. Apalagi di era new normal seperti ini. Yang pertama, orang-orang sekarang kebanyakan sudah beralih ke online. Bisa kita lihat, mal-mal sekarang memang sudah mulai buka, tapi nyatanya masih banyak yang sepi. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang itu sudah mulai beralih ke online. Banyak yang berpikir lebih enak belanja di online daripada harus mutar-mutar lagi di mall dan seterusnya. Nah, ini adalah kendala yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ya seperti yang saya katakan tadi,
ada banyak masalah yang bermunculan. Tentu banyak bisnis juga, bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Apalagi sekarang di era new normal ini, kemarin banyak bisnis besar yang bangkrut. Tapi bermunculan lagi bisnis-bisnis kecil, yang tentunya ini bisa jadi adalah saingan-saingan kita, kemudian kompetitor kita. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah modal yang minim. Nah, ketika di era new normal ini, ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, tapi modal kita begitu minim. Nah, jangan sampai kita berhenti karena kekurangan modal. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ketua Jurusan, ada banyak sekali sumber-sumber modal yang bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana caranya kita manfaatkan seperti itu. Nah, sebenarnya bukan modal uang yang lebih utama di sini. Yang lebih utama adalah modal pengetahuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa solusi yang harus kita lakukan juga? Kita harus go digital, go online. Kenapa? Yang pertama, pasar kita memang sekarang sudah banyak beralih ke online. Kemudian, kompetitor kita, bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan kompetitor? Ya kita manfaatkan semua sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya digital. Banyak sekali tools-tools bisnis yang bisa kita andalkan saat ini. Contohnya kita mau aktif di WhatsApp marketing. Kita bisa gunakan tools digital yang namanya WhatsApp Sender Pro. Nah, itu salah satu produk dari yang sudah kita sediakan di Youpreneur juga. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus beralih ke online? Karena yang pertama, kita memang perlu memperluas pasar. Kita harus menjangkau pasar kita yang ada di online. Kalau kita tidak online, kan bisnis kita dan soal itu kan biaya operasional, perlu penyewaan gedung, menyewa banyak. Ketika kita 24 jam, nah seperti itu. Kemudian tentunya fleksibel waktu dan tempat. Contohnya hari ini saya ada di Kabupaten Bone. Bisnis saya basicnya ada di karena semuanya seperti itu. Kita bisa maksimalkan tools-tools digital yang bisa kita digunakan. Banyak tools-tools digital yang bisa kita maksimalkan. Nanti teman-teman bisa kunjungi website kami di youpreneur.id, bisa lihat-lihat produk digital apa yang ada di sana. Insya Allah kedepannya kita akan terus tambah. Kedepannya kita akan terus fokus untuk membantu teman-teman untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Namun yang menjadi kendala adalah banyak sekali pebisnis yang ingin memiliki produk yang laris. Namun kadang mereka terlalu fokus pada produk. Cek, halo? Kedengaran? Oke, baik saya lanjutkan. Banyak sekali pebisnis hari ini yang ingin memiliki produk yang laris. Namun kadang mereka terlalu fokus pada produknya dan melupakan sisi lain yang begitu penting. Apa sisi lainnya? Yang pertama, mereka melupakan yang namanya market atau orang-orang yang ingin mereka jadikan customer. Mereka terlalu fokus dan melupakan marketnya. Ada juga yang terlalu fokus pada produk dan marketnya sehingga mereka lupa bagaimana cara bisa menjangkau market-market tersebut. Nah, di situ kita akan bahas di bagian sistem, tools, dan strategi. Contohnya seperti ini. Nah, ketika orang-orang terlalu fokus pada produknya melupakan marketnya, mereka akan menawarkan produknya kepada semua orang. Contohnya kita jual sisir seperti ini. Nah, jangan sampai nanti ditawarkan kepada orang yang tidak memiliki rambut. Tentu ini tidak ada gunanya. Orang yang tidak memiliki rambut ditawari sisir,
dikasih gratis pun mereka tidak akan menerima. Seperti itu. Jadi inilah pentingnya kita menyesuaikan produk kita dengan market yang nantinya kita tuju. Saya punya sebuah kanvas yang sering saya gunakan ketika mendesain sebuah produk dengan customer. Jadi ini namanya value proposition canvas. Jadi di sini kita menyesuaikan antara produk dan customer. Di sisi produk yang bagian kotak ini, di situ kita list semua manfaat-manfaat yang ada di produk yang kita miliki. Di sana kita breakdown semua, kemudian kita tulis fitur-fiturnya apa saja, fiturnya fasilitasnya dan seterusnya. Kemudian pengalaman testimoni produknya kita ini sudah digunakan oleh siapa saja, apa bukti-buktinya dan seterusnya. Itu yang perlu kita telusuri. Semakin ini kita kembangkan, maka produk kita semakin kompetitif di pasaran. Oke. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kalau kita cuma fokus di produk, kita akan kesulitan menjualnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu customer kita maunya apa, orang-orang maunya apa. Nah, ini perlu kita kaji lagi, apa impian dari customer kita. Contohnya, kita jualan jilbab. Impiannya mereka apa? Mereka ingin agar taat, agar tidak melakukan dosa, tidak melanggar agama dan seterusnya. Ketakutannya apa? Agar mereka tidak masuk neraka dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kebutuhannya. Mereka butuh untuk menutupi aurat dan seterusnya. Apa bedanya impian dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mereka sesuatu hal pertama yang mereka inginkan. Contoh, mereka butuh sebuah senter untuk penerangan. Impiannya apa? Impiannya agar mereka memiliki ruangan yang cerah, memiliki ruangan yang bisa melihat segala seperti itu. Pokoknya ini tergantung dari produknya kita apa nantinya. Ini yang sering saya gunakan agar nantinya kita mudah untuk melakukan iklan dan seterusnya. Karena apa yang kita tulis di sini, itulah nantinya yang kita masukkan ke dalam materi-materi iklan kita, baik dari copywriting dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita membreakdown semuanya di sini, produk dan customer, selanjutnya kita perlu memverifikasi marketnya kita. Kita perlu melakukan wawancara kepada beberapa orang yang merupakan target marketnya kita. Nah, yang pertama itu yang sesuai demografi, nama, jenis kelamin, umur, lokasi, pendapatan, status pernikahan. Seperti yang dikatakan tadi pemateri sebelumnya, Kak Muhammad Taufik, ini sangat penting karena kita mau menjangkau mereka. Jenis kelaminnya apa. Nah, kemudian di sini ada pendapatan, ini begitu penting karena kita harus mengukur mereka bisa membeli produknya kita atau bagaimana. Contohnya kita target ibu-ibu muda untuk menjual peralatan bayi. Kalau kita lihat penghasilannya mereka sekian, maka kita sesuaikan dengan produknya kita. Karena jangan sampai kita memasarkan sebuah produk yang mahal, kemudian target marketnya kita orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah, seperti itu. Kemudian psikografi. Nah, ini sangat penting ketika kita ingin berbisnis online, kita harus mengetahui mereka berada di grup-grup media sosial mana, karena kita mau gapai mereka, kita mau terhubung dengan mereka. Kita harus tahu grupnya mereka apa, terus mereka biasanya melakukan publikasi di mana, di sosial media di manakah, atau dan seterusnya. Kemudian asosiasi, mereka kebanyakan bergabung di komunitas-komunitas apa, lingkarannya mereka seperti apa, dan seterusnya. Brand yang mereka pakai, kita harus tahu semuanya supaya contohnya kalau mereka mengikuti sebuah brand, kita tinggal mengikuti brand tersebut dan mempelajari apa yang membuat mereka tertarik di sana. Dan kita bawa kontennya ke sosial medianya kita. Para ahli yang mereka ikuti. Seperti kalau kebanyakan pebisnis online pasti ahli-ahli yang diikuti, Dewa Eka Prayoga, Denny Santoso, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui juga. Software yang mereka pakai, mereka lebih ke laptop kah? Atau lebih ke HP? Kemudian apa-apa saja yang mereka pakai. Itu penting sekali kita ketahui karena namanya market, semakin kita kenal mereka, semakin sayang, seperti itu. Kita akan semakin dekat, semakin percaya juga. Dan aktivitas mereka kesehariannya kita harus tahu. Contohnya, kalau kita tidak tahu aktivitas mereka,
Kalau kita melakukan iklan di jam 9 pagi, jangan sampai mereka belum bangun juga, seperti itu. Jadi kita harus tahu aktivitasnya mereka. Nah, kalau kita sudah pelajari ya kita tahu, berarti saya harus iklan jam segini, jam 7 sampai jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu harus kita tahu semua. Dan terakhir, pendapat, perilaku, dan pengalaman. Kita harus tahu pendapatnya mereka tentang produk-produk yang kita jual, produk yang pernah mereka beli, kemudian perilaku dan pengalamannya mereka. Nah, ini adalah cara saya untuk memverifikasi market saya setelah saya mengisi kanvas yang tadi ini. Oke. Kemudian kita sudah riset produk, kita sudah riset market. Nah, tapi di era new normal ini itu tidak cukup. Itu kita harus lebih unggul dari pesaing, karena ilmu tadi bisa jadi sudah dipraktekkan juga oleh pesaing kita. Jadi kita harus lebih unggul. Bagaimana caranya kita lebih unggul? Nah, solusinya seperti ini. Kita harus lebih perkuat sistem dan strategi yang kita gunakan. Nah, sistemnya seperti apa? Di sini saya menggunakan funnel dan traffic. Funnel itu apa? Funnel itu adalah sebuah corong di mana kita bisa mengetahui customer kita dari belum mengenal kita sampai mereka berlangganan. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ketua Jurusan, ini adalah proses edukasi market. Dari mereka belum tahu produknya kita, mereka tahu kita dan mengenal produk yang kita jual, sampai mereka membeli dan sampai mereka berlangganan, bahkan sampai mereka mereferensikan produknya kita. Itu kita susun dalam sebuah funnel. Funnelnya seperti ini. Nah, di dalam funnel kita perlu memasukkan orang, memasukkan yang namanya leads. Nah, itu namanya traffic. Traffic itu pengunjung, bisa kita dapatkan dari Google, dari Facebook, YouTube, dan seterusnya. Kita maksimalkan semua media-media sosial agar mereka mau mengunjungi bisnisnya kita. Nah, di sini ada 3 cara sebenarnya mendatangkan traffic. Yang pertama, menggunakan paid traffic, seperti iklan-iklan berbayar, AdSense, dan seterusnya. Kemudian, organic traffic, ini adalah cara-cara mendatangkan pelanggan dengan cara organik, contoh WhatsApp marketing, status Facebook, story WA, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu cara mendatangkan customer dengan cara GV traffic, yaitu menggunakan bantuan reseller, endorse, dan seterusnya. Nah, tapi ini tidak cukup. Kalau kita mau mendatangkan traffic, kita harus menyediakan tokonya kita harus menyediakan tempat untuk mereka datangi. Saya biasanya menggunakan kita yang biasa story teman riset market, sistem dan strategi. Tentu kalau kita tentu ini akan menjadi nilai tambah bagi kita. Yang pertama, dari segi profesional, dari segi brand, dan seterusnya, kita lebih bisa berkembang di sana. Kita lebih unggul dari kompetitor kita. Nah, saya rasa itu untuk materi bagaimana caranya kita mengembangkan produk yang bisa berkompetitif. Karena kalau kita cuma andalkan produk, kita
kita tidak menemukan marketnya, itu akan kesulitan seperti itu.